Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kobra Pos TV kembali berkesempatan berjumpa dengan Pak Kades Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Namun saat ini nuansanya berbeda dengan yang kemarin. Karena kemarin kita berbincang-bincang di kantor desa, hari ini kita berbincang-bincang di tengah persawahan. Di tengah sawah. Ya, salah satu potensi pertanian adalah salah satu potensi desa Purwasari. Mungkin Pak Kades bisa sedikit ceritakan tentang potensi wilayah desa Purwasari, Kecamatan Dramaga. Iya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bersama Kobra Pos TV. Jadi tentang potensi di 211 hektar ini 130 hektar itu di lahan pertanian. Di lahan pertanian, nah itu kan berbagai macam ya, dari perikanan, peternakan, padi, juga ada horti. Namun kali ini kita bahas horti, tentang peluang ataupun pengembangan serta peningkatan pertanian di desa Purwasari. Kali ini bercerita tentang ubi madu, Pak. Ubi madu. Ubi madu ratu. Nah ini sengaja kita branding menjadi ubi madu ratu kedepannya supaya menjadi salah satu ikon atau komoditi unggulan ya, komoditi unggulan di desa Purwasari. Ya, syukur bisa berkembang se Kabupaten Bogor harapannya. Nah ini adalah salah satu strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan pertanian dan penghasilan petani yang ada di desa Purwasari. Jadi gini Pak, tahun 2016 harga ubi itu sempat Rp300 per kilo. Per kilo. Nah sehingga sekitar hampir 200 ton di desa ini itu dibiarkan di sawah, nggak diambil. Karena memang harganya murah. Terus terulang lagi di 2019 di pas pandemi saat itu kembali harganya di Rp500. Oh, agak kenaikan dari 300 500. Iya. Terus di tahun 2022 pun ini keulang nih, di bulan Februari Maret itu kembali di Rp500. Nah sehingga kalau Rp500 udah nggak kemana-mana Pak, yang ada cuman rugi. Cuman rugi. Tapi alhamdulillah berkat upaya kita bisa bermitra dengan para pengusaha. Karena untuk menyelesaikan atau meningkatkan potensi desa itu kita harus punya ataupun bermitra dengan pengusaha dan akademisi. Nah sehingga di awal panen itu bulan April kita bisa ikut kuota ekspor ke Jepang, dan itu harganya alhamdulillah lah. Per kilo apa kalau di ekspor? Hitungan per kilo apa gimana? Iya, per kilo hitungannya. Jadi yang bersih itu di sini kita bayar dengan 5.500 per kilo. Per kilo di 5.500. Terus lahan pertanian ubi sendiri luasnya berapa? Khusus ubi nih. Kalau khusus ubi itu di 60 sampai 80 hektaran. Milik warga itu semua. Milik warga desa Purwasari. Dan luasannya ya variatif, ada yang 1.000 meter. Itu apa petaninya sendiri, apa kelompok atau punya pribadi masing-masing gitu Pak? Kalau lahannya sih milik pribadi ya masing-masing. Tapi kita buat yang namanya, ada kelompok tani apa gimana enggak? Ada kelompok-kelompok tani. Tapi kali ini kita buat yang namanya paguyuban ya. Paguyuban petani ubi. Ada berapa atau jumlah paguyuban petani? Ya sementara masih sedikit ya, baru 25 orang. Baru 25 orang. Jadi nanti kan seiring dengan berkembangnya penanaman ubi madu, terus permintaan itu akan lebih banyak lagi. Iya, lebih bertambah. Terus per tahun tuh berapa kali panen? Setiap rata-rata berapa menghasilkan berapa? Ubi ya. Kalau setahun itu 3 kali masa panen. Karena per sekali masa panen kan 4 bulan.
Nah kalau per 1000 meter itu dari 800 kilo sampai 1 ton 300-an maksimalnya ya, maksimalnya itu pun kalau perawatan bagus. Iya. Pasti ada gagalnya, pasti ada ya dari sekian itu. Ada, suka ada, itu kan tergantung perawatan juga. Yang paling penting itu kan faktor cuaca. Untuk bibitnya sendiri itu Pak didapatkan dari mana Pak? Bibitnya masih di sekitaran sini karena sudah ditumbuh kembangkan ya. Jadi awalnya dibibitkan juga dari hasil pertanian itu. Iya, dari misalkan ada yang bikin F1 gitu, F1-nya terus dibibitin terus saja. Sehingga kalau masyarakat memang butuh ya bisa ngambil dari tetangganya. Tapi minta izin dulu, Pak. Ya. Terus Pak, oke. Ubi apa Cilembu itu kayak mirip Cilembu ya berarti ya? Ya. Mirip Cilembu. Apa asalnya bukan dari sana? Dari Cilembu apa dari Sebetulnya kalau dari Bandung spesies itu sama ya. Itu ubi Cilembu. Emang asalnya bibit awal Iya, dari sana ya? awal. Itu kan kalau cerita ubi Cilembu itu kan dari Amerika. Pada zaman Perang Dunia Kedua. Oh, awalnya dari Amerika Amerika Indonesia. Latin dibawa ke Indonesia, dikembangkan dan tumbuh subur itu di daerah Sumedang. Oh, awal Sumedang ya. Di daerah Sumedang. Nah, di sini pun pernah dicoba beberapa kali tapi enggak jadi. Enggak jadi, tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah mulai bagus. Nah, kalau di Sumedang itu kan ada ubi madu Cilembu ya. Ya. Di sini pun sama, tapi kita branding dengan nama lain gitu, dengan nama ubi madu ratu. Nah, ratu itu kan singkatan dari Oh, ciri khasnya Purwasari itu ubi madu ratu. ubi madu ratu. Jadi ratu itu kan nama kampung Rahong Situ Uncal. Oh, Rahong Situ Uncal. Iya, Ratu di itu Desa Purwasari. Iya, di daerah RW 1 dan RW 7. Nah, untuk nge-branding itu supaya jadi nilai ataupun komoditi unggulan di sini kita branding dengan nama tersebut. Karena pertama di Desa Purwasari ataupun di Kecamatan Dramaga di kampung ini, di Kampung Rahong sama Situ Uncal. Rahong Situ Uncal. Ratu itu Rahong Situ Uncal. Iya, singkatan. Rahong gitu. Nah, dari permintaan dalam negeri sendiri gimana Pak? Selain ke luar negeri kan udah mulai ke Jepang kan sekarang. Kalau secara umum Dalam sih negeri permintaan itu per bulan itu 10 tonan. Dalam negeri ini? Ya untuk keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Itu kan dalam negeri ada yang di daerah Jogja, Sleman, ada NTT, NTB. Ya pokoknya di tiap pulau itu memang butuh ubi tersebut. Selain memang dikonsumsi karena kandungannya berbeda ya dengan ubi biasa. Iya. Jadi ada satu zat di ubi itu yang memang bisa membantu tentang pencernaan. Terus ada sisi menguatkan imun itu sendiri gitu. Itu ada beberapa macam. Sampai kemarin kita minta tolong ke UPT bagian ketahanan pangan supaya pengujian di lab ubi itu, karena gini jaminan terhadap konsumen bahwa itu ubi satu terbebas dari zat kimia, artinya sehat dan aman untuk dikonsumsi, sehingga jaminan mutu itu kita buat dengan hasil lab gitu. Kalau permintaan dari dalam negeri sendiri itu biasanya dibuat apa ya itu ubi itu keripik apa gimana? Kalau di dalam negeri itu biasanya dipakai buat kayak konsumsi terapi ya. Oh, terapi ya bisa. Iya, ke terapi. Karena kan membantu menjaga kesehatan lambung. Juga sel darah itu nggak tahu tuh apa namanya. Yang jelas kalau yang saya baca salah satu kandungannya itu ada di sana. Sehingga dalam negeri itu kan ada di daerah-daerah wisata atau pusat oleh-oleh, sehingga untuk masyarakat yang memang tahu tentang mutu dan kualitas ataupun kandungan ubi madu ini, ya mereka mengkonsumsi rutin.
terkait dengan ada di dalam lokasi wisata. Mungkin ada rencana nggak ke depan Pak Kades membuat semacam galeri khusus ubi-ubi? Artinya kayak seperti digantung di warung-warung. Gitu. Oh iya. Nah, untuk di daerah Purwasari ini pun sepanjang jalan apa namanya? Jalan apa sih kayak sampai ke Dramaga gitu? Iya. Ada Pak. Jadi bahkan saya kepikiran tentang Jadi ada ciri khas khusus jadi Purwasari punya ubi. Ya, jadi bukan hanya di Sumedang gitu Iya. kan. Ada rencana tentang apa namanya untuk mewujudkan kawasan agroeduwisata. Nah, itu termasuk saya kepengen nanti ada gerai-gerai di dekat-dekat perumahan-perumahan di wilayah Bogor itu nanti tersedia kayak gerai-gerai khusus ubi ya, ataupun nanti di sini di Desa Purwasari mudah-mudahan tahun depan itu ada pembangunan embung ya, embung air. Nah, itu bisa juga dijadikan salah satu alat untuk mewujudkan agroeduwisata karena memang ada di tengah pesawahan. Ada di tengah pesawahan dan itu berbentuk danau. Gitu. Jadi kalau keinginan itu ya jelas ada. Itu bagus kalau memang ada semacam galerinya atau gerai-gerainya itu Pak, entah sepanjang jalan sini dari IPB ke sini gitu kan. Bahkan ya ke depan saya pengen buat monumen. Monumen ubi. Bisa tuh bagus itu. Iya. Monumen ubi. Nanti kita bikin monumen berbentuk ubi. Iya, kayak kalau di Cibaduyut kan ada sepatu besar Sepatu. depan, ya. Kalau di sini bisa ubi. Bisa. Selain memang Pintu ikan masuk ya. Purwasari itu Ya. bisa dibikin monumen seperti itu. Bisa Pak. Ya artinya nanti jadi ikon tersendiri buat Purwasari gitu Pak. Bahkan nanti kita tempelkan juga hasil labnya. Itu untuk menambah kepercayaan ataupun jaminan terhadap konsumen nanti. Iya. Terus balik lagi yang ekspor ke Jepang itu. Yang ke Jepang itu melalui apa? Melalui ini apa namanya? Ini apa? Yayasan aja? Enggak. Jadi ada kenalan lah. Kenalan, ya. Awalnya saya bercerita. Saya sering bercerita tentang Desa Purwasari bahwa saya sebagai kepala desa kan harus mau dan mampu menyelesaikan masalah. Sering saya katakan, setiap kali saya ketemu dengan teman ataupun ya siapapun, saya sering tawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini di bidang pertanian. Nah, hasil obrolan itu sekian bulan kemudian, apa yang kami bicarakan pada saat itu, dia minta kalau memang ada ubi itu, kebetulan kita ada jadwal ekspor gitu. Itu udah berapa kali ekspor? Ekspor dalam itu tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir lah. Ini sih hitungan 6 bulan itu sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Ya, sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Berapa tuh? Apa yang diekspor itu berapa? Berapa tahun? Kalau kuotanya itu masih sedikit ya, karena masih kurang permintaan. Masih kurang. Kita per panen itu masih dengan 1,7 ton. Dia permintaan dari Jepang itu berapa sih setiap ekspor? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Enggak dibatasi gitu. Enggak. Kita aja kan diminta per bulan 10 ton. Iya. Nah, akhirnya nanti untuk mengatur jadwal panen itu kan harus dibuat siklusnya. Siklusnya jadi supaya nanti ke depan per bulan itu bisa ngisi 10 ton. Itu kurang lebih butuh minimal itu 4 hektar untuk ngisi siklus. 4 hektar minimal. Iya. Nah, ini sih berapa? Yang sekarang ada? Yang sekarang belum ada 4 hektar. Sekarang itu sudah 6 hektar. Iya. Tapi, nah, jadi untuk kedepannya kita butuh itu 19,7 hektar. butuh. Untuk ngisi siklus ya. Untuk ngisi siklus tersebut. Itu baru dari satu optaker, dari satu pembeli. Karena kan ada beberapa di Kabupaten Bogor aja ternyata begitu saya masuk banyak eksportir ubi madu. Itu saya baru satu butuhnya, kalau di totalan itu 19,7 hektar. 19 itunya maksimal apa ya? Iya. Nah, maksimal 19,7 hektar. Iya. Nah, yang itu kebutuhannya ya Pak? Iya, kebutuhannya untuk satu pembeli ya. Iya. Untuk satu eksportir. Nah, ini salah satu. Nah, ini ubi ya Pak. Ada ubi madu ini ya Pak. Ubi madu. Jadi ubi madu itu ada beberapa macam Pak. Iya.
ada yang ungu. Ungu pun ada 14 macam. Iya. Ini kebetulan yang salah satu ubi ungunya. Ubi ungu ini Ya, namanya Pak ya. kalau ubi Maduratunya nanti kita nunggu panen. Iya, iya. Jadi yang ungu itu ada 14 macam ubi ungu. Ubi ungu. Bisa dicoba Pak Boleh. Kades ya. Pokoknya nama pulen. Ya, bulan ya. Kata, pulen dan sehat dan menyebehkan. Eh, Enak juga Pak Kades nih. Ya. Bayan. Ini mudah-mudahan ke depan harganya lebih bagus gitu kan. Allah. Dan semoga karena kita ada di negara agraris ya, Akhirat. masyarakat Indonesia lebih bersemangat untuk bertani sehingga mindset masyarakat bahwa bertani itu tinggal daki ataupun tidak menjanjikan. Nah, ini kita rubah. Ternyata petani pun ya bisa jadi petani yang berdasi, Ya. petani yang profesional dan bisa ekspor juga gitu. Jadi jangan berkecil hati untuk warga Desa Purwasari, Kabupaten Bogor dan seluruh desa di Indonesia. Kita juga bisa bersaing, apalagi ke depan di era milenial seperti ini, kita pun harus terus bersemangat dan juga jangan lupa accessingnya, ilmu pengetahuannya, terus marketingnya, sehingga optimalisasi kelompok-kelompok tani yang ada di desa-desa. Untuk memenuhi 19 hektar itu lahannya masih ada di sini. Banyak. Banyak ya. Bisa kan masih ada padi kelihatan di sini ada padi itu apalagi itu jagung. Nanti Di sini kan apa bisa diganti dengan ubi nanti semua. enggak, jadi Gimana? jagung ataupun jenis lainnya harus tetap ada, kayak Tetap ada. padi Iya, harus iya. tetap ada. Kita tidak akan menghilangkan salah satunya. Oh iya iya. Gitu, tidak akan menghilangkan salah satunya, bahkan ke depan kayak padi pun soal beras, bagaimana desa ini punya stok pangan. Iya, iya. Stok pangan. Jadi nggak mungkin ubi semua. Padi harus ada, ubi harus ada, jagung dan sayuran lainnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa apa cita-cita Pak Lurah ke depannya ini menjadi apa Purwasari sebagai terkenal dengan ubinya gitu ya. Mungkin hanya cukupkan dulu sekian Pak Siap. Lurah ya. Ya, ya. Apa mungkin ada yang terakhir disampaikan untuk kepada masyarakat untuk lebih memperkenalkan lagi ubi Purwasari ini Pak. Ya, kalau apa ya, lebih ke arah ajakan ya, ajakan terhadap masyarakat bagi yang punya lahan-lahan yang tidak produktif itu supaya digunakan dan supaya bisa produktif lahannya. Terus jangan malu bertani. Nah, gitu. Karena ke depan pangan ini akan semakin penting. Di era milenial ini, di era globalisasi ini, jadi pangan itu pun penting. Jangan lupa atau jangan tinggalkan bertani. Gitu. Apalagi kalau energi sudah naik, pangan pun pasti ikut naik. Ya, mudah-mudahan Pak Kades ini apa cita-citanya atau visi dan misi Desa Purwasari bisa terrealisasi. Kedepannya Desa Purwasari menjadi terkenal dengan ubinya ini. Cukup sekian saja dari kami ya di Kobra TV. Terima kasih atas penerimaannya Pak Kades. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.